Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan belum diluncur kali. Absensi. Oke, ini absensinya dulu. Silakan diisi. Ini materinya. Baru 11 orang. Siapa lagi di sini? Sudah diisi absensinya. Sudah, Pak. Oke. Suara saya jelas kan ya? Saya lagi pakai Ubuntu soalnya takut kayak kemarin. Jelas kok, Pak. Join 13 orang. Yang baru join silahkan absensi dulu.
Oke, yang namanya dipanggil, tolong nyalakan dulu kameranya. Kamalia Mardia. Kamalia. Oke, baik. Ada Firly Adinda Putri Azahra. Hadir, Pak. Maaf, Pak, nggak bisa on cam karena lagi di perjalanan. Oke, baik. Ahmad Baharun Nur. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Ada Intan Ratnasari. Hadir, Pak. Oke, Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke, ada Zulfa Malika Amana. Hadir, Pak. Selanjutnya Kartika Widyadari. Hadir, Pak. Aulia Puspa Nabila. Hadir, Pak. Baik, ada Rio Riansyah. Hadir, Pak. Oke. Ada yang belum panggil namanya? Novita Sari belum, Pak? Novita sudah isi absensinya. Udah, Pak. Coba saya cek. Dan saya... Oke. Oke, iya udah masuk namanya. Yang lain ada yang belum disebutkan namanya? Wulandari, Pak. Wulandari sudah isi absensinya. Namanya belum Udah, ada. Pak. Ya, masih loading kali, biar ada delay sedikit. Dan Wulandari? Oh ya, sudah masuk Wulandari, udah. Oke, kayak gitu kita masuk ke materi. Yang hijau ini silakan diisi absensinya. Dia nggak mau dibaca di sini. Oke, Zoom. Oke, kami selesaikan screen saya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sel sebenarnya. Sel isinya ada prom selnya, sedikit mengenai kernel, sedikit tentang apa itu perintah eksternal dan internal, ada general public license atau GPL, dan sama matematika pemrograman selnya. Nah, sedikit praktek nanti palingnya. Jadi apa itu sel? Kalau sel mungkin kalau yang kita familiar dengan Windows, iya mirip-mirip dengan apa sih namanya? Ya sama sih PowerShell juga kalau di Windows ya. Atau yang apa namanya? Yang kalian buka CMD, nah itulah mirip-miripnya seperti itu. Jadi sel adalah program yang menghubungkan atau sebagai jembatan bagi user dengan sistem operasi.
Nah, di sini umumnya menyediakan apa namanya prompt yang disimbolkan dengan tanda dolar. Dan sel ini apa ya? Apa namanya? Pemrograman yang tidak secanggih dengan kayak C++, Pascal dan Java. Jadi apa ya? Program sederhana lah. Sederhana tapi masih dipakai. Ini kurang lebih seperti ini, apa namanya layernya, hubungan antara sistem dan sel kernel dan user ya. Jadi dia ada di sini, user, sel, si sel ini apa namanya menghubungkan kernel dan hardware seperti itu. Nah di sini ada beberapa jenis sel, yaitu ada born cell, C cell, corn cell, born again cell, TCS atau Tenex cell ya, dan lain sebagainya. Kalau yang dari buku apa namanya? Kalau yang dari buku ini adalah dia masih pakai Ubuntu 16.04. Kalau sekarang yang Ubuntu 12 sekian 20 sekian ya yang terbaru. Yang saya pakai praktek buat ini. Nah, di situ ya masing-masing sel ada kegunaan dan kelebihannya masing-masing gitu. Kegunaannya mungkin apa kelebihannya mungkin secara familiarity aja dari setiap pengguna menggunakan si sel tersebut ya. Nah kalau di sini dan kita untuk pagi ini kita akan sedikit menggunakan pakai basel. Jadi basel itu dia merupakan sel yang umum digunakan oleh para pemakai Linux karena ya kemudahannya ya. Dan di sini adalah versinya kita pakai versi yang 5.017. Nah, from cell, nah ini mungkin udah kalian lihat from cell-nya seperti ini. Itu ada sebelum juga sebenarnya kita bahas ya, ada tanda dolarnya disebut sebagai tanda from. Menyatakan bahwa sel yang digunakan adalah corn cell, born cell, atau born again cell, dan tanda hashtag menyatakan from untuk user. Sedangkan tanda ini ada kursor ya. Nah, masuk ke kernel. Karena sel ini berhubungan dengan kernel, kita sedikit membahasnya. Kernel adalah inti dari sistem operasi Linux yang memiliki tugas menjalankan sebuah komputer. Kernel merupakan lapisan di antara perangkat keras dan perangkat lunak. Ya mirip-mirip kayak apa ya kalau saya bilang kayak driver lah. Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh kernel diantaranya adalah mengolah penggunaan memori yang digunakan untuk menjalankan berbagai macam proses, mulai kinerja prosesor, terhadap berbagai macam proses dijalankan, melakukan tugas-tugas networking, mengatur penggunaan memori, dan masih banyak lainnya. Nah, umumnya kernel ini berada di directory boot dengan file bernama VM Linux. Tapi mungkin file tersebut agak sedikit beda-beda tergantung dari distronya masing-masing yang kalian pakai. Di sini ada yang pakai ini. Selain Ubuntu, distronya mungkin ada pakai Blank-On atau MX Linux. Ini nggak ada ya. Oke. Jadi kernel Linux merupakan kernel yang digunakan dengan sistem GPL apa ya? Bisa dibilang GNU. Maksudnya GNU itu adalah GNU not Unix ya, atau bisa dibilang GPL, General Public License. Jadi GNU ini versi GPL apa ya, gimana jelasinnya? Ini yang GPL ini adalah versi gratisnya dari GNU-nya si Unix itu. Nah ini hierarkinya, jadi ada user. Di sini ada standar di berbagai program, ada shell editor dan komponen lainnya. Baru ada sistem call di sini. Standar ini standar library, bersistem call di bawahnya ada open, close, read, write, forward, dan etc. Di sistem call ada proses management, memory management, file system, output input, dan sebagainya. Lalu di hardware ada CPU, memory disk, terminal, dan sebagainya.
Jadi si kernel mode ini ada di sini, user mode itu dari si system call sampai ini ya, dari interface. Nah, lalu perintahnya di sini ada dua perintah, dua jenis perintah internal dan eksternal. Ada perintah yang sudah dimuat dalam sistem. Perintah ini dieksekusi langsung oleh sel dan dapat dilaksanakan di setiap saat yang bersifat independen. Contohnya perintah cd, tidak ada proses yang dibuat, direktori berbuat untuk berubah atau pindah dari direktorinya. Eksternal adalah perintah yang dieksekusi oleh kernel. Setiap perintah memiliki proses ID yang unik. Nah, contohnya ketika operator atau user memerintahkan cat melalui terminal yang biasanya berada pada USR/bin ya. Nah, ini juga sama. Arithmetika pemrograman sel. Operator aritmatika yang dapat digunakan dalam aritmatika pemrograman adalah bus cell. Dalam fungsi aritmatika kita dapat menggunakan sintaks let dan XPR ya. Sintaks let untuk proses penjumlahan pengulangan perkalian, sedangkan menggunakan ekspresi untuk bilangan bulat XPR. Nah, ininya operatornya ya kurang lebih sama sih yang kalian udah tahu ya, dari plus minus kali tambah pangkat modular, lalu ada ini ada penggeseran bit ke kiri, penggeseran ke kanan, perbandingan lebih kecil lebih besar, lebih besar tidak lebih kecil tidak lebih besar. Ini tidak sama dan sama dengan operasi bit n, XOR, OR, dan N. Logika OR, dan ini buat evaluasi. Dan ini pemberian nilai hasil dari suatu operasi. Ada berbagai macam cara untuk melakukan operasi aritmatika. Beberapa cara diantaranya telah disebutkan di awal di atas. Nah, dalam menggunakan declare, lead, ekspresi, dan ekspresi aritmatika. Nah, kita akan sedikit bahas tentang penjumlahan, pengulangan perkalian, dan sisa atau modul ya. Karena ini contoh di awal. Seperti biasa kalian buat declare, bukan declare sih. Dibuat ininya dulu. Deklarasi variabelnya dulu. var 1 apa, var 2 apa, baru panggil echo buat menampilkan. Nah, ini 4 ditambah jadi 9. Ini contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini disebutkan perintah declare untuk aritmatika. Nah, pada dasarnya di sel itu adalah defaultnya adalah sebagai string ya. Jadi tahu kan string itu model data yang sifatnya bukan angka. Jadi ya maksudnya walaupun bentuknya angka tapi dia bisa karakter lah seperti itu ya. Jadi di sini dibuat dulu ininya, kita buat deklarasinya dulu. Kalau enggak si bus cell ini akan membacanya sebagai 0. Nah, jadi kita buat declare dulu, dibuka ininya, declare min i sama dengan nilai. Jadi i ini adalah dengan model data integer dengan variabelnya nilai. Nah, ketika sudah dideklarasikan dia sebagai integer, kalau nilai tidak diisi, maka akan dibaca oleh sel menjadi 0. Nah, di sini Basel tidak mengenali operator plus karena dalam ekspresi aritmatika tidak menggunakan spasi atau ruang. Nah, makanya kalau misalkan kalian ini dikasih spasi, maka
comment not found. Jadi harus digabung ya. Space-nya dihilangkan baru akan berfungsi. Dan ini juga sama. Ini untuk yang perkaliannya. Jadi 6 dikali 7 sama dengan 42. Maka hasilnya ya 42. Dan ada contoh lagi nilai 3 kali 4, 12. Nah, masuk ke floating point. Si nilai ini adalah ininya variabel integer, maka ketika dia dikasih koma-koma, kasih floating point, maka muncullah notifikasi atau informasi syntax error. Karena integer tidak akan masuk dalam koma seperti itu. Nah, perintah let. Untuk perintah let, kalian bisa dengan help, ketik help spasi let, maka muncul di bawah ininya perintah-perintahnya, sama seperti kata di atas sih. Ada increment, pre-increment, unary minus, plus, logical, exponential, multiplication, division, remainder, addition, subtract, request and, or, XOR, dan seterusnya sih. Nah, perintah ekspresi. Nah, jadi kita dapat menggunakan perintah ekspresi untuk operasi gramatika. Perintah ekspresi adalah perintah eksternal. Biner dari perintah XPR disimpan dalam folder yang disebut usr/bin/xpr ya. Nah, jadi kalau misal kalian coba untuk lakukan praktekkan, langsung coba di ini aja, XPR 10 plus 15, ini adalah 25, XPR 5 dikurangi 3 ada 2, 10 bagi 2 adalah 5, 10 modul 2 adalah 0, 30 kali 2 adalah 60, di sini ternyata tidak bisa langsung, jadi perlu dikasih backslash, jadi 2, yaitu 60. Nah, ini contohnya seperti ini. Sudo nanoarithmetica.sh ini adalah untuk membuat apa sih file dengan .sh, itu dengan .cell maksudnya. Contohnya adalah 3 kali x-nya sama dengan 4, y-nya sama dengan 3. Lalu z itu ekspresi adalah si x ditambah y sama dengan 7 berarti. Lalu di save, jangan lupa dikasih sudo change buat eksekusinya. Lalu untuk running file-nya adalah ./arithmetica.sh ya. Masuk ke perintah BC. Perintah ini merupakan utilitas dari Linux yang turunnya Linux yang dapat digunakan dengan perhitungan yang kompleks, yaitu kita dapat menangani kayak seperti perhitungan dalam berbagai jenis basis bilangan, operasi perangkat, menciptakan fungsi, operasi dengan array, operasi fungsi bawaan dari sinus, operasi bilangan pecahan yang tidak harus bilangan bulat ya. Pilihan atau opsional dari perintah BC ini adalah minc, yaitu masakan perintah cd. Min L yaitu memungkinkan pengoperasian fungsi. Contoh sinus dan kosinus. Pada perintah ini BC melakukan pengoperasian perhitungan terhadap isi berkas. Jika berkas tidak disebutkan BC, maka perintah dari stdin atau standar inputan menjadikan program interaktif. Jika BC tidak bertindak sebagai perintah interaktif, setiap apa yang diketik user akan diakhiri dengan enter ya. Kalau lebih sama ini operatornya. Jadi untuk mengaktifkan itunya tinggal ketik BC. Nah, di sini ada ini versinya 1.0.7.1. Lalu pada BC ini prioritas tinggi melakukan
operasi aritmatika adalah dengan pertama pangkat, kemudian menunjukkan yang perkalian, lalu dengan pembagian, lalu sisanya bagi hasil. Maka yang paling terendah adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan pengaturan tentang prioritas, maka digunakan tanda kurung ya. Jadi ya seperti operasi matematika biasa kalian di SMA, SD, SMP ya. Jadi kalau buat ini dikasih kurung supaya apa namanya dapat prioritasnya. Nah, ini contohnya kalau ketika pakai BC dia bisa langsung 3 tambah 2 sama dengan 5, 9 pangkat 2 81 benar, 9, 7 pangkat 0,5 adalah harusnya 0 sih, 1 jadinya. Ini ya error ya, karena dia nggak ini. Kalau ini bisa X ditambah 3, X sama dengan 3, maka ketika diketik X hasilnya 3. Lalu ada X plus 6 sama dengan 9, karena X awalnya sudah dideklarasi sama dengan 3. 5 kali 6, 30. Nah, kalau misalkan titik ini adalah menandakan berarti apa namanya pengoperasian sebelumnya itu 30 ditambah 10 sama dengan 40. Ketika BC dipanggil, maka akan menjadi penerjemah interpreter. Makanya perlu ini dulu ya. Di BC atau bisa dibilang dijalankan ladiran. Pada saat user menekankan enter di papan ketik, maka baris perintah tersebut akan segera diproses dan hasilnya akan tampilkan pada layar output. Begitu dan seterusnya. Dan Ctrl D untuk quitnya. Nah, masuk ke basis bilangan. Basis bilangan yang digunakan oleh BC normal adalah desimal atau basis 10, baik dari inputan atau pengeluaran. Namun demikian, user dapat melakukan pengaturan basis bilangan inputan atau pengeluaran. Sintaknya adalah OBC sama dengan basis bilangnya berapa. OBC adalah nama variable internal dari BC. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin apa namanya basis bilangannya 8 ya. Basis bilangnya 8, ketiga 8 jadi 10. Yang 2 kali 7 harusnya 14 jadi 16. Nah, contohnya tunjukkan di atas basis bilangnya kurang 8. Tetapi ketika dimasukkan tetap keluarnya 10. Tampak pada saat diberikan perintah 8, basis 10 hasilnya adalah 10. Dan basis 8 dari bilangan 8 pada basis 10. Hal yang sama untuk perintah 2 kali 7 sama dengan 14, itu desimalnya hasilnya berupa 16 dalam oktalnya intik dengan 14 desimal. Jadi ketika OBS-nya diganti 8, dia ini ya, apa namanya, bilangnya bilangan oktal ya. Nah, ketika bilangan oktal di ini ya, dia bilangan oktal ketika 2 kali 7 hasilnya 16, tapi 16 adalah bilangan oktal dari 14 seperti itu. Dan 10 adalah bilangan 8 adalah bilangan oktal dari 10. Nah, ini ada lagi ini adalah sintak untuk basis bilangan dari masukan pakai ibase. Nah, ibase 8 ketika dimasukkan 10 jadi 9, 27 jadi 23 sama sebenarnya. Dia berubah jadi oktal segitu aja. Tetap dia basisnya pakai yang 10. Ekspansi aritmatika. Nah, ada 2 cara yang berbeda untuk melakukan evaluasi terhadap aritmatika, yaitu ada ekspresinya seperti ini, kurung-kurang, ada yang apa sih namanya, kurungnya kotak ya. Di contohnya ada A sama dengan 2, B sama dengan 4, C-nya adalah, nah ketika dipanggil echo-nya sama dengan 6. Nah, untuk yang ini 7, pakai expo, itu SA sama dengan expo 3, 343 pangkat.
7 pangkat 3. Lalu ada pangkat berapa ini sama. Selanjutnya ada cara untuk pakai ekspansi, yaitu ada B sama dengan 9, A sama dengan B ditambah 7, maka Eko A adalah 16. Lalu si C adalah A plus B dikurangin 3, maka C hasilnya 22. Atau apa namanya, echo dipanggil variabelnya sama dengan 122. Nah, proses dalam perkalian operasi matematika lebih dahulu dilakukan daripada penjumlahan. Pak, Yes. slide-nya atau webnya belum keganti. Oh iya, belum ganti ya? Oke, sorry. Itu masih halaman berapa? Oke, wait. Saya coba share ulang kali. Oke, pakai ini aja deh. Kelihatan ya? Iya, Pak. Oke. Kita ulang dari ekspansi aritmatika. Jadi ada dua cara ekspansi aritmatikanya, yaitu lo pakai kurungnya, bukan kurung kerawang, kurung biasa sama kurung yang seperti kotak. Contohnya di sini didefinisikan dulu A-nya 2, B-nya 4, maka C tambah 4 sama dengan 6. Lalu yang eksponensialnya A sama dengan 7, B sama dengan 3, maka di sini apa namanya, SA yaitu 7 pangkat 3 adalah 343. Juga sama 343. Cara lain untuk ekspansinya itu ada B 9, A-nya adalah B plus 7, maka nilai A adalah 16, dan C A plus B minus 3, dan apa namanya, nilai C adalah 22. Lalu selanjutnya jika A kali B kurang C sama dengan 122. Nah, di sini prosedur dalam perkalian operasi matematika lebih dahulu dilakukan daripada penjumlahan. Operasi bilangan 4 kali akan dilakukan pertama kali, selanjutnya dilakukan penjumlahan dengan perkalian berikut. Nah, seperti sebelumnya lagi, kalau untuk masalah prioritas, baiknya dikasih kurung kerawang dulu, baru kalau tidak dikasih kurung, maka yang didahulukan adalah perkalian dulu. Perkalian apa tadi itu? Perkalian pembagian modular seperti itu ya. Contohnya ini. Nah, sorry, ini bentar, 9 kali 2, 11. 11 kali 4, 44. Nah, sebenarnya. Itu 15,1. Nah, ini transparansinya dia 0,1. 3 tambah 4 kali 3, 15. Berarti adalah 4 kali 3 dulu, 12 tambah 3 sama dengan 15. Yang ini 3 kali 2, atau misalkan 3 kali 2, 6, bagi 0, atau misalnya bagi 0, baru kali 3 juga nggak bisa. Nah, di sini divisible by 0, error is token. Nah, contoh di sini adalah ini ya, interaktif. Jadi kalau kalian buat itu pakai nano spasi aritmatika 01.sh. Nah, ini contohnya sini. Ini udah saya ganti sih jadinya, ini yang sebelumnya. Jadi kalau kalian ini buat ini ya, nano aritmatika .sh. Nah, di sini baru isi seperti itu. Nano
aritmatika 0201 udah ada SH. Bisa nggak di copy ya? Susahnya Pak. Total masukkannya pertama nilai 1, Eko masukkan nilai kedua, Rit nilai 2. Lalu Eko total sama dengan S nilai spasi 1 nilai spasi 2. Wah, salah 02. Nah, situ sudo oh salah. Namanya total command point. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3, 2, salah. Harusnya kan 2. Total. Nano aritmatika
Nggak usah, nanti coba cek lagi deh. Salah di mananya. Oke, di sini dikasih ini dulu, diganti eksekusi dulu karena dia nggak masuk eksekusi permissionnya. Harusnya seperti ini sih. Masuk. Totalnya adalah cash total. Dua kali totalnya. Dia nggak mau ngebaca si ini variabel totalnya. Oke, masuk ke biner, oktal, dan heksa. Nah, di sini nilai integer dapat dipresentasikan dalam desimal, biner, oktal, dan atau notasi dengan angkanya. Kalian udah pernah belajar ini bilangan biner? Iya Pak, pernah. Ya, oke. Jadi gini, oke. Yang di sini adalah misalkan di sini adalah desimal ke heksa ya. Desimal ke heksa jadi adalah dengan echo obase ini adalah si heksanya, bilangan heksanya. Bilangan heksanya, lalu ini adalah hurufnya yang mau kita convert gitu. Jadi 16 bentuk heksanya adalah A. 16 bentuk 9-nya adalah 9. 11 bentuk heksanya adalah B. Seperti itu. Ini menggunakan obase. Echo obase sama dengan 16. Lalu bilangannya yang kita mau convert seperti apa, maka akan hasilnya muncul. Nah, ini yang oktalnya. Obase 8, 11, 13. Ini untuk angka 10 adalah 12, dan angka ini biner nih, obase di 2 ini biner, 8. Ini heksadesimal ke desimal. Heksadesimal misalkan A, desimal apa namanya, A-nya berapa? Oh, jadi 10. Itu. Ya, ini adalah 8 12 sama dengan 10. Nah, ini biner yang tadi ya. Obase 2 yaitu biner menjadi angka 10, biner ke desimal. Jadi converting. Nah, ini contoh untuk floating point-nya yang koma-koma pakai echo scale sama dengan 2 ini titik apa sih? 0 komanya. Jadi 15 bagi 2 sama dengan 5. 5,00. Oke, selanjutnya adalah di sini warna tabelnya. Berikut warna tabel berupa teks, foreground, dan background. Jadi formatnya itu adalah 0 untuk normal teks, 1 bold, dan 4 ada underline. Foreground-nya adalah di 30 sampai 37. Kalau background-nya adalah 40 sampai 47. Ya, cerang. Ini sih ngapalinnya black, red, green, yellow. Gitu aja sih. Nah, ini contoh yang selanjutnya. Pakai LED sih. Tadi matematika. Matematika.sh ini. Nah, jadi kalau yang ini adalah A sama dengan 2, bisa ini untuk penjumlahan kurang kali bagi modul pangkat. Sampai sini mau ditanya? Materi kita selesai untuk hari ini. Untuk program, untuk selnya sih.
Pak, dia cuma bisa hitung-hitungan sederhana aja ya, Pak? Harusnya sih enggak sih. Tapi yang seingat saya sel itu enggak hanya cuman buat matematika doang. Jadi apa ya? Ada yang lainnya juga gitu. Kayak buat reconnecting atau remove ataupun yang apa namanya. Jadi bus sel itu kayak kalau kamu kayak pernah belajar command prompt, nah mirip-miripnya seperti itu. Buat eksekusi atau running apa namanya program yang lainnya. Ini sih contoh buat yang ini aja dulu, yang aritmatikanya. Seperti itu. Paling simpel kalau di dunia kerja, buat apa nih? Buat connecting atau tes connecting gitu ya. Tes koneksi kalau yang mereka kerja ini di jaringan biasanya gitu sih. Jadi perintahnya diisi dulu semuanya di kayak tadi itu kayak nano.aritmatika.sh, ditaruh dulu situ, nanti tinggal running aja udah matematika, oh kelar selesai. Buat checking ini apa namanya, misalkan kalau emang dia connect, notifnya apa, oh connect semua oke. Atau buat remapping, kayak remapping drive gitu, kayak buat kalau misalnya di dalam dunia kerja kan orang yang di infrastruktur kan mereka biasanya punya internal drive ya, on-premise-nya. Nah, on-premise-nya itu banyak gitu, bisa lebih dari 10, 20, puluhan lah. Dan biasanya salah satu karyawan itu connect-nya paling enggak minimal 3 atau 4. Nah, karyawannya dapat 300 kan nggak mungkin di-connect-nya manual satu-satu kan. Nah, mestinya pakai itu juga. Buat reconnect, buat apa namanya remapping drive, nah, habis itu keluar selesai. Itu sih. Ada lagi mau ditanya yang lainnya? Ada 15 orang. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, oh ya, saya mau tanya apa ya? Cuma saya mau tanya alasan doang sih. Mungkin kalian ada yang pernah, mungkin teman kalian ada yang pernah cerita gitu ya. Dulu kan saya kan awal-awal pernah tanya sama kalian, kalau di pandangan kalian tentang HTS seperti apa gitu ya. Itu satu. Iya, jawabannya muat ya. Kalau saya bilang baiklah, pandangan sampai saat ini pun saya melihat HTS itu baik. Tapi ada beberapa dari mahasiswa kan, seingat saya kita waktu itu ada kurang lebih kayaknya 40 deh gitu. Tinggal sisa kurang lebih 20 sekian. Ada nggak cerita sama kalian kenapa mereka keluar atau pindah gitu? Saya pengen dengar cerita ini alasannya aja gitu. Ada yang mungkin ada ini, ada teman kalian pernah ngomong ke ini, mau ngundurin diri nih gitu. Nggak apa-apa, jujur aja. Maksudnya iya, ini aja cuma pengen tahu aja. Nggak ada pengaruh sama ininya kok. Nggak ada pengaruh sama yang lain-lainnya. Oke, mungkin kayaknya nggak ada kali ya. Jadi 15 orang, tim 15 orang ini nggak ada ya. Kalau itu kurang tahu tuh, Pak. Kenapa? Kurang tahu sih, Pak. Soalnya mereka keluar diem-diem juga. Ada yang teman sekelompok saya, waktu itu kan saya sekelompok, tugas kelompok. Terus dia tiba-tiba keluar diem-diem. Jadi iya. pas udah ujung-ujung mau presentasi, tiba-tiba dia udah hilang. Oke. Ya. Sama, saya boleh tahu nggak, kalian apa namanya, ini kan angkatan pertama ya. Angkatan pertama kalian ini kok ada bayaran sih atau memang free gitu? Bayaran ada, Pak. Oh, bayaran ada ya. Oke. Saya pikir kampus ini ya ngasih, maksudnya
ngasih promosi ke mereka, ini beasiswa nih, satu angkatan gratis semua. Oke, kalau gitu, kalau emang ini, yaudah. Ya sih saya cuma penasaran aja sih, kalau emang ini yang kayak mungkin kayak kemarin ya, kayak ada si Gazia, saya sempat temukan waktu itu pernah buka puasa. Ya mungkin karena letak rumahnya jauh kali ya, mungkin ada kurang lebih seperti itu sih. Kemarin sih temannya kan kalau nggak salah daerah Banten ya, Banten, Tanah Serang apa, agak lumayan gitu. Cuman itu aja sih. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu, kalau emang nggak ada, kalau nggak ada yang bertanya lagi, ada yang mau jawab juga. Saya akhiri perkenalan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Yo, Pak.